Halo teman-teman sahabat Tio JB. Taimin sekarang akan membahas tentang negara Mozambik. Sebuah negara yang jarang sekali kalian dengar. Tahukah kalian jika orang-orang Jawa pernah menyerang Mozambik? Di zaman dahulu hingga abad ke-15, orang Jawa bahkan memperbudak orang Afrika. Lalu fakta unik apa lagi yang ada di negara Mozambik? Benarkah negara ini lebih kaya dibandingkan negara kita Indonesia? Yuk kita bahas ya teman-teman. Jangan lupa siapkan camilan kalian. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, ditemukan bahwa manusia sudah ada di wilayah Mozambik sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Orang-orang ini dinamakan sebagai orang San. Setelah itu datanglah orang-orang Bantu yang berasal dari Afrika Utara. Mereka datang ke sini sekitar abad pertama sampai 5 Masehi. Nah, karena letaknya itu strategis di tepi laut, pada abad ke-9 Masehi muncullah berbagai kota-kota perdagangan di sepanjang pesisir Mozambik. Sebagai kota dagang, Mozambik saat itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di benua Afrika. Namun petaka itu datang dimulai pada tahun 1498 saat orang Eropa pertama datang ke sini, yaitu berasal dari Portugis di bawah komando Vasco da Gama. Awalnya itu mereka ini datangnya baik-baik saja teman-teman. Namun tiba-tiba Portugis mengirim pasukan dan menaklukkan kota-kota perdagangan di sini pada tahun 1505. Sejak saat itulah wilayah ini pun jatuh ke tangan Portugis. Mirisnya teman-teman, Mozambik juga dijadikan Portugis sebagai tempat jual beli budak Afrika. Portugis menjajah di wilayah Mozambik ini sangatlah lama banget. Karena memang dulunya wilayah ini tidak memiliki pemersatu seperti kerajaan-kerajaan di masa lampau. Pada tahun 1950-an akhir, mulai tuh bermunculan ideologi anti-kolonialisme di hampir seluruh wilayah penjajahan. Orang-orang Mozambik akhirnya mulai sadar tuh dan mulai membentuk sebuah kelompok perlawanan yang dinamakan Pembebasan Kemerdekaan pada tahun 1964. Para pejuang ini dibantu oleh berbagai negara seperti Kuba dan Uni Soviet. Mereka bersama kompak melawan Portugis. Nah, bersamaan dengan itu juga, di wilayah koloni-koloni Portugis lain juga meletus perang kemerdekaan, seperti di wilayah Angola dan Guinea Bissau. Hal ini juga diperparah dengan kondisi internal Portugis saat itu yang sangat kacau. Pada tahun 1974, di kota Lisbon, Portugis, terjadi revolusi bunga untuk menggulingkan diktator Estado Novo. Setelah sang diktator itu digulingkan, seluruh koloni Portugis lalu dibubarkan. Mozambik pun akhirnya mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka, tepatnya pada tanggal 25 Juni 1975 dengan nama Republik Rakyat Mozambik dengan sistem komunis. Sayangnya teman-teman, baru 2 tahun jadi negara yang merdeka, Mozambik dilanda oleh perang saudara karena adanya penolakan dari sistem komunis. Perang ini terjadi antara kelompok komunis Relino melawan anti-komunis Renamo. Perang saudara ini baru berakhir di tahun 1992 setelah Presiden Mozambik dari Renamo merubah sistem pemerintahan dan menghapuskan komunis. Berikut 9 fakta negara Mozambik. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Mozambik. Dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Maputo. Secara geografis, Mozambik berada di benua Afrika bagian tenggara, serta berbatasan dengan negara Eswatini dan Afrika Selatan di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Zambia, Malawi, dan Tanzania, di sebelah timur dengan Selat Mozambik, serta di sebelah barat dengan negara Malawi, Zimbabwe, dan Afrika Selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 800.590 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 34 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar warga di sini memeluk agama Kristen, terutama Kristen Katolik. Lalu untuk etnis, di negara ini tuh hanya dibagi oleh 3 kelompok saja,
yaitu 99% merupakan etnis kulit hitam, 0,8% etnis campuran, 0,1% etnis kulit putih, sisanya 0,1% merupakan etnis asing seperti dari etnis India, Arab, Cina, dan lain sebagainya. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Portugis. Indeks pembangunan manusia di negara Mozambik menempati peringkat 182 dunia. Negara Mozambik adalah negara yang miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan dengan produk unggulannya yaitu kapas, kelapa, kacang mete, jeruk, dan udang, tambang aluminium dan batu bara, serta produk kimia dengan ekspor terbesarnya ke negara Afrika Selatan, Italia, dan Cina. Lalu mata uang yang digunakan di negara ini bernama Metikal Mozambik. Kurs 1 metikal setara dengan Rp284. Kehidupan di Mozambik. Akibat dampak dari perang saudara yang sangat panjang, negara ini baru bisa bangkit sekitar tahun 2001 yang lalu. Namun tetap saja menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Tapi lumayanlah teman-teman, dibandingkan tahun 90-an, pembangunan di negara ini sudah bisa dilihat terutama di ibu kotanya, yaitu kota Maputo. Menurut Bank Dunia, berdasarkan PDB per kapita, negara Mozambik merupakan negara termiskin ke-6 dunia. Yuk sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini? Berdasarkan data terbaru tahun 2026, UMR di negara Mozambik kalau dirupiahkan sebesar 1,3 juta rupiah per bulan hingga 5,3 juta rupiah per bulan. Jadi tergantung sektor pekerjaannya teman-teman. Yang terendah 1,3 juta itu upah untuk pekerja di bidang pertanian dan peternakan. Sedangkan yang tertinggi 5,3 juta mereka ini bekerja di sektor perbankan dan asuransi. Lalu untuk angka kemiskinan, menurut Garis Kemiskinan Nasional, orang miskin di negara ini sebesar 62,9% dari total penduduk. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya itu kurang dari Rp431.000 per bulan. Nah, sebagian orang miskin di negara ini merupakan orang-orang yang tinggalnya itu di desa-desa, yang pekerjaannya hanya menjadi buruh tani atau petani kecil. Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika lebih dari 80% warga Mozambik bekerja di sektor pertanian. Nama Mozambik. Tahukah kalian teman-teman jika nama Mozambik merupakan singkatan dari Syekh Musa bin Bik, seorang pedagang kaya raya beragama Islam yang orang ini berasal dari Arab. Beliau ini juga menjadi penguasa kota perdagangan sebelum akhirnya dirampas oleh penjajah Portugis. Nah, karena jasanya dalam membangun wilayah ini menjadi kota perdagangan yang sangat maju, namanya itu terus diucapkan oleh orang-orang di sini dan menyebut daerah ini sebagai Mozambik. Negara kaya sumber daya alam. Lagi-lagi karena perang saudara, negara ini tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya alamnya teman-teman. Negara ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang hasilnya itu nggak seberapa. Sehingga secara matematis masih belum bisa mengangkat perekonomian negara. Padahal nih, sumber daya alam di sini tuh cukup banyak loh teman-teman. Dari data, Mozambik merupakan negara dengan cadangan gas alam terbesar ke-14 dunia. Atau menjadi yang terbesar ketiga di benua Afrika setelah Nigeria dan Aljazair. Namun produksi gasnya tuh cuma 5,35 juta barel per tahun. Loh, Indonesia mana, Min? Kalau negara kita Indonesia berada di peringkat 26 dunia. Kalah cuy sama Mozambik. Negara ini juga menjadi penghasil aluminium terbesar ke-17 dunia. Selain itu, Mozambik juga masih memiliki tambang yang lain yang belum dieksplorasi, seperti ada tambang emas, besi, minyak bumi, batu permata, batu bara, titanium, hingga uranium. Jika pemerintah Mozambik bisa memanfaatkan semua tambangnya ini, negara ini akan bisa menjadi negara yang hebat di masa yang akan mendatang. Jembatan besar. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Mozambik memiliki jembatan gantung terpanjang di benua Afrika. Jembatan ini bernama Jembatan Gantung Maputo Katembe.
sepanjang 3041 meter atau 3 kilometer. Jembatan ini sendiri selesai dibangun di tahun 2018 yang lalu. Jembatan ini meniru bentuk dari jembatan 25 April di kota Lisbon, Portugal. Nah, biaya pembangunan jembatan ini diperkirakan mencapai 726 juta US dollar, di mana 5%-nya dibiayai oleh APBN, serta 95% sisanya dibiayai oleh pinjaman dari negara Cina, dicicil selama 20 tahun dengan bunga 4%. Saat ini, jembatan Maputo KTMB menjadi ikon dari negara Mozambik. Daun muda. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Mozambik saat ini menjadi salah satu negara dengan penduduk termuda di dunia. Kalian bayangin nih, dari total 34 juta penduduknya, 65% berusia di bawah 25 tahun. Hal ini juga menjadikan negara Mozambik memiliki pemuda yang sangat-sangat melimpah. Nah, jika para pemuda ini bisa dimanfaatkan secara baik, maka dalam 10-20 tahun yang akan datang, mereka ini akan menjadi pondasi negara meraih kemakmuran. Apalagi ditopang oleh sumber daya alamnya yang juga sangat-sangat melimpah. Wah, bahaya nih teman-teman. Kalau negara kita itu nggak berbenah, bisa-bisa negara kita disalip sama Mozambik. Diserang Jawa. Tahukah kalian jika Mozambik di masa lampau ternyata pernah diserang oleh pasukan dari Jawa? Dari catatan penjelajah Persia di abad ke-10, Buzurg Ibnu Syahriar, beliau menulis bahwa kota Kanbaloh yang konon letaknya di pesisir Mozambik diserang oleh 1000 kapal dari Wak-Wak atau nama lain dari Pulau Jawa pada tahun 945. Namun sayangnya serangan ini gagal total. Menurut sejumlah sejarawan, Wak-Wak adalah Jawa. Ada juga yang bilang Wak-Wak itu berasal dari Jawak. Terus ngapain orang Jawa itu nyerang? Karena mereka ingin merampok barang-barang mewah dari Afrika. Contohnya seperti gading gajah, lalu dijual lagi ke negara yang lain. Wisata di Mozambik. Halo teman-teman sahabat TioJB. Pak Imin sekarang berada di kota Maputo, ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Mozambik. Emang kalian pernah dengar negara Mozambik? Negara ini memiliki pesona alam yang sangat indah. Kota Maputo didirikan oleh pemerintah kolonial Portugis pada tahun 1787. Di zaman itu, Portugis memberi nama kota ini sebagai Lourenço Marques. Awalnya kota ini dipakai sebagai benteng pertahanan Portugis, sekaligus pelabuhan utama untuk mengangkut emas yang ditambang dari daratan Afrika. Setelah Mozambik itu merdeka dari Portugis di tahun 75, nama kotanya itu diganti menjadi Maputo. Nah, Maputo ini berasal dari nama sungai yang namanya itu bernama Sungai Maputo. Sungai ini menjadi batas wilayah antara negara Mozambik dengan negara Afrika Selatan. Maputo adalah nama orang yang pada abad ke-18 menjadi raja dari kerajaan Tembe. Kota Maputo letaknya itu di dekat perbatasan teman-teman. Dari Maputo ke perbatasan negara Afrika Selatan atau Eswatini sekitar 80 km. Atau ditempuh hanya 1,5 jam perjalanan. Kota ini sendiri memiliki luas wilayah sebesar 347 km persegi. Dengan jumlah penduduknya sekitar 1,1 juta jiwa. Yuk sekarang Pak Imin ajakin kalian keliling negara Mozambik. Wisata alamnya itu benar-benar cakep banget teman-teman. Yuk siapkan camilan kalian. Yuk kita keliling kota Maputo. Ini namanya City Hall, sebuah bangunan klasik bergaya Portugis.
Kalian juga bisa mengunjungi Katedral Our Lady yang dibangun di tahun 1936 oleh pemerintah kolonial Portugis. Berikutnya kalian harus mampir nih, berfoto-foto di The Horizon, sebuah gedung kembar yang menjadi ikon negara Mozambik. Kalian juga wajib datang mengunjungi peternakan Sim Taurus. Di sini ada pertunjukan rodeo. Kalian juga bisa loh ikutan rodeo, naik sapi. Yeehaw! Bagi kalian yang jomblo, di sini juga banyak mbak-mbak cantik. Yuk kita menuju tenggara kota Maputo. Di sini ada sebuah tempat yang keren banget. Nih, kita sampai di Taman Nasional Maputo. Taman Nasional seluas 1040 km persegi ini merupakan rumah bagi gajah Afrika. Selain gajah, kalian juga bisa melihat hewan-hewan eksotis lainnya. Di dekat Taman Nasional, kita akan mengunjungi Ponta de Ouro, sebuah pantai yang sangat cantik. Di sini juga banyak terdapat resort-resort untuk kalian honeymoon. Asik. Yang gak kalah seru nih, kalian juga bisa melihat sanggar seni masyarakat lokal. Yuk kita menuju tempat berikutnya. Sekarang kita akan berwisata di Danau Nyasa atau Danau Malawi. Danau ini dibagi ke dalam 3 negara, yaitu Malawi, Tanzania, dan Mozambik. Danaunya sangat bersih teman-teman, dan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di negara ini. Kalian juga bisa menginap di resort-resort di pinggir danaunya sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Oke, kita pindah tempat lagi teman-teman. Kali ini Paimin berada di kota Beira, kota terbesar kedua di negara Mozambik. Sekarang kita akan mengunjungi Taman Nasional Gorongosa yang letaknya di utara kota Beira. Luas Taman Nasional ini sekitar 4.000 km persegi dengan view padang rumput yang sangat cantik. Safari asli di Afrika tuh bagus banget teman-teman. Suasananya itu loh berbeda jika dibandingkan dengan taman safari. Suasananya lebih liar teman-teman. Sekarang kita menyeberang naik kapal di selatan kota Beira. Kita akan mengunjungi Pulau Bazaruto. Pulau ini menjadi destinasi unggulan di negara Mozambik teman-teman. Dijamin bagus banget view-nya dengan hamparan pasir putih serta lautnya yang sangat jernih. Di tempat ini juga terdapat bungalau-bungalau dan resort yang bisa memanjakan mata kalian. Next, kita berangkat lagi ya teman-teman. Kita sekarang menuju utara negara Mozambik. Nah, di sini ada benteng tua yang bernama São Sebastião.
Benteng ini dibangun oleh Portugis di tahun 1558 dan menjadikannya sebagai salah satu benteng tertua di Afrika yang masih berdiri sampai saat ini. Gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke negara Mozambik? Untuk tiket pesawatnya, pulang pergi Jakarta Maputo Mozambik sekitar 25 juta rupiah per orang. Hal unik di Mozambik. Tahukah kalian teman-teman, jika di tahun 95, Mozambik mendaftarkan diri sebagai negara persemakmuran Inggris dan menjadi negara pertama yang bukan jajahan Inggris tapi mendaftar menjadi negara persemakmurannya. Mozambik adalah satu-satunya negara di dunia ini yang bendera negaranya bergambarkan senjata. Gambar ini merupakan simbol pertahanan dan kewaspadaan. Patut kalian ketahui jika wanita di negara Mozambik sangatlah subur teman-teman. Rata-rata nih, wanita di sini melahirkan 4,62 anak selama hidupnya, menjadikan negara ini sebagai negara dengan wanita paling subur peringkat 10 dunia. Presiden Mozambik yang bernama Daniel Chapo merupakan presiden aktif tertinggi di dunia. Tuh, bisa kalian lihat tuh, tinggi beliau 204 meter. Wow. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silahkan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!